sebagai asosiasi profesi yang telah diberi tanggung jawab menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, IAI berkomitmen mengacu pada standar internasional. Setelah berproses sejak tahun 2017, atas dukungan stakeholders, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada tanggal 26 November tahun 2020 telah mengesahkan berlakunya PSAK 74 kontrak asuransi. Penetapan PSAK 74 ini merupakan lanjutan komitmen konvergensi dengan IFRS agar standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengacu kepada standar internasional. Karena ini dimohon kepada industri terkait untuk mempersiapkan diri sedini mungkin karena standar ini cukup kompleks dan menghasilkan perubahan besar dalam pelaporan keuangan di industri asuransi terutama. Dengan dukungan regulator, terutama OJK, tentunya sangat dibutuhkan untuk memastikan industri dapat segera beradaptasi dengan standar baru ini. Selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara peluncuran PSAK 74 kontrak asuransi di acara HUT IAI yang ke-63. Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK sebagai bagian dari IAI mendapat mandat untuk menyusun standar akuntansi keuangan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan di Indonesia. PSAK 74 kontrak asuransi merupakan adopsi dari IFRS 17 Insurance Contract yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang relevan di Indonesia. PSAK 62 yang digantikan oleh PSAK 74, PSAK 62 yang berlaku saat ini merupakan standar yang interim atau standar sementara, sehingga dibutuhkan standar baru yang lebih baik, yang mengatur kontrak asuransi yang bersifat global agar dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi antar negara maupun dengan industri yang lainnya. PSAK 74 kontrak asuransi memperkenalkan konsep yang baru dengan model-model pengukuran, yaitu Building Block Model Approach yang terdiri dari General Measurement Model, Premium Allocation Approach, dan Variable Fee Approach. Ada pengaturan khusus untuk onerous contract yang sebelumnya juga tidak diatur oleh PSAK 62 kontrak asuransi. Dan yang bagian yang cukup menarik adalah kinerja perusahaan asuransi dalam era PSAK 74 juga akan berbeda. Akan ada pembedaan dua komponen utama profitabilitas perusahaan asuransi, yaitu dari hasil jasa asuransi dan hasil investasi. Oleh karena itu, dana titipan nasabah atau unsur investasi dari kontrak asuransi tidak lagi disajikan sebagai bagian dari kinerja perusahaan asuransi.
implementasi PSAK 74 ini memerlukan dukungan dari semua stakeholders asuransi. Dukungan penuh dari regulator dan asosiasi akan mempermudah jalan menuju implementasi PSAK 74 yang lancar dan baik di tahun 2025. DSAK IAI mengucapkan terima kasih atas peran aktif OJK, AAJI, AAUI, dan PAI dalam working group PSAK 74 yang telah dijalankan sejak tahun 2018 yang lalu dalam proses adopsi IFRS 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat, karunia, dan kesehatan yang kita terima hingga saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-63 kepada Ikatan Akuntan Indonesia. Besar harapan kami IAI dapat terus menjaga, meningkatkan profesionalitas dalam mencapai misi IAI, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan profesi akuntan di Indonesia. Kami menyambut baik terbitnya PSAK 74 terkait kontrak asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17 yang merupakan insurance kontrak. Melalui penerapan PSAK 74, para pelaku industri asuransi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, accountable, dan efisien. Selain itu, penyesuaian dengan IFRS juga akan meningkatkan daya saing atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pelaku industri asuransi domestik maupun global. Dengan demikian, penerapan PSAK 74 ini diharapkan akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga meningkatkan confidence dari seluruh stakeholder dan investor terhadap kualitas laporan keuangan industri asuransi Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Akuntansi Indonesia dan para anggota Working Group IFRS 17 atau PSAK 74 atas upaya dan kerja kerasnya yang telah dilakukan sejak tahun 2018 untuk mengembangkan PSAK 74 ini untuk mendukung penerapan IFRS 17 di Indonesia. Kami sangat memahami bahwa perjalanan panjang untuk dapat menerapkan PSAK 74 secara penuh tidaklah mudah, terutama di tengah kondisi sektor industri asuransi nasional yang sepanjang tahun ini masih terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, maka kami sangat berharap agar sinergi yang telah terjalin selama ini melalui Forum Working Group IFRS 17 atau PSAK 74 tetap dapat dilanjutkan untuk mendukung kelancaran proses transisi menuju penerapan PSAK 74 secara penuh pada 1 Januari 2025.
Selain itu, kami mengharapkan komitmen yang tinggi dari para pelaku industri untuk menjalankan kesepakatan bersama tersebut dengan mempersiapkan action plan yang jelas dan komprehensif dalam waktu yang telah disediakan. Ya. Selaku regulator industri jasa keuangan, OJK tentunya akan memberikan dukungan seoptimal mungkin untuk dapat memastikan kesiapan implementasi PSAK 74 ini. Termasuk dukungan terkait penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, program 1000 aktuaris, pengembangan share IT system bagi pelaku industri yang masih memerlukan dukungan permodalan dan infrastruktur teknologi informasi. Di samping itu, OJK berkomitmen untuk memfasilitasi proses koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penerapan PSAK 74 yang terkait dengan berbagai aspek sesuai dengan koridornya masing-masing. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi positif yang telah diberikan oleh IAI untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan industri asuransi nasional, sehingga dapat terselenggara sesuai dengan best practice yang berlaku di dunia internasional. Salam sehat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi ikhtiar kita bersama untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.